Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan diinformasikan tentang para guru dan kepala sekolah harus mempersiapkan diri terkait Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Penting untuk diperhatikan oleh para guru dan Kepsek di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, SMK yang harus siap merespons keluarnya Permendikbud terbaru, yaitu Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam peraturan tersebut diungkapkan bahwa setiap lembaga pendidikan harus bersiap untuk beralih ke kurikulum merdeka. Lembaga pendidikan pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah yang belum beralih ke kurikulum merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2025-2026. Mereka dapat memulai implementasi kurikulum merdeka paling lambat pada tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, lembaga pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum menggunakan kurikulum merdeka dapat mengikuti kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2026-2027. Dengan memulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat pada tahun ajaran 2027-2028. Lembaga pendidikan diberi waktu untuk mendaftar penerapan kurikulum merdeka mulai dari tanggal 27 Maret hingga 28 April 2024. Persyaratan pendaftaran kurikulum merdeka 2024 yang perlu diperhatikan guru dan Kepsek adalah sebagai berikut. Semua lembaga pendidikan selain sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang belum mendaftar kurikulum merdeka pada tahun sebelumnya. Memiliki akun terdaftar di Belajar ID sebagai kepala sekolah atau PLT, tidak terbatas pada domain admin Belajar ID. Mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar, PMM, dengan versi minimal 1.44.0 atau mengakses laman guru, Kemdikbud.go.id. Mengikuti proses pendaftaran hingga selesai. Bagi sekolah swasta, wajib memiliki surat persetujuan dari yayasan institusi untuk mendaftar kurikulum merdeka. Berikut ini panduan pendaftaran untuk kurikulum merdeka 2024 melalui platform Merdeka Mengajar, PMM. 1. Gunakan akun Belajar ID Kepala Satuan Pendidikan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, PMM. Pastikan akun Belajar ID terhubung dengan PMM. 2. Di beranda PMM, temukan kolom pendaftaran implementasi kurikulum merdeka di bagian kegiatan terkini. Klik buka pendaftaran. 3. Lakukan pendaftaran di halaman pendaftaran kurikulum merdeka. Klik daftar sekarang untuk satuan pendidikan yang ingin didaftarkan. Satuan pendidikan swasta perlu mengunggah surat pernyataan dari yayasan saat mendaftar. 4. Pilih periode implementasi yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan 2024, 2025, 2025, 2026, atau 2026, 2027. Setelah memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran untuk menyelesaikan proses. Pastikan untuk memeriksa kembali rekap pendaftaran. Setelah mendaftar,
Anda dapat mengubah periode implementasi kurikulum Merdeka di sekolah maksimal 3 kali sebelum pendaftaran resmi dimulai. Perhatikan Permendikbud, karena mulai tahun ajaran 2025-2026, semua sekolah harus menerapkan kurikulum Merdeka. Disarankan bagi guru dan Kepsek untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, baik yang diselenggarakan oleh instansi maupun platform penyedia pelatihan. Sebagai informasi tambahan, kurikulum Merdeka mempunyai beberapa prinsip, yaitu: pertama, fokus pada muatan esensial, yaitu pembelajaran yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka, berpusat pada muatan yang sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Supaya guru mempunyai waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara mendalam dan bermakna. Kedua, pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi secara sosial, moral, spiritual, dan emosi siswa, baik dengan mengalokasikan waktu secara khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran seperti P5. Dan ketiga, fleksibel, yaitu pembelajaran dalam kurikulum ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik satuan pendidikan, pengembangan kompetensi siswa, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Itulah informasi guru dan kepala sekolah harus mempersiapkan diri terkait Kemendikbudristek yang menerbitkan Permendikbud No. 12 Tahun 2024. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.